syahadatnya Nabi Muhammad gimana ketika dia memeluk Islam? Terus lo telepon. Kita Kok ditelepon. cepat dulu, jangan pura-pura cepat Hah? Syahadatnya Nabi Islam Kita bagaimana? ditelepon dia. Bilang, bos bagaimana? Biar teman-teman 3.000 orang, teman-teman bantu tap-tap layarnya tembuskan ke 100k, teman. Saya tanya, syahadatnya Nabi Muhammad bagaimana? Kabur. Kabur. Oke teman-teman, dikencangkan tap-tap layarnya teman-teman, dikencangkan share-share-nya ya. Alfat Shop, silakan Alfat. Saya persilakan kamu Alfat ya. 3.200 orang teman-teman, dikencangkan tap-tap layarnya, dikencangkan share-share-nya teman-teman ya. Bantu mawar-mawarnya biar nggak rungkat teman-teman ya, biar nggak rungkat teman-teman. Kita baru mulai. Bahasa-bahasa surga. Bahasa-bahasa surganya mulai keluar. biarin Bang Rens, biar. Buka mic-mu teman, buka mic-mu, biarin Bang Rens. Supaya orang tahu, oh ternyata Kristen itu masih memberkati ya. Biarin. Buka mic-mu teman. Mic-mu tertutup teman. Ya, biar kita tahu. Gimana? Kurang ngajar kau itu. Kamu itu agama minoritas tapi kamu yang paling benci sama di sini. Kamu hidup damai di sini. Laso kau itu. Bang, saya tanya dulu, di surga Apa memang itu bahasanya tahu? seperti itu. Abang pemilik surga enggak? Abang masuk surga enggak? Jangan Ji. Dede, diskusi kita Ji di sini. Apa kau? Jangan marah Ji. Di mana rumahmu? Diskusi kok dong. Jangan Apa itu? maki-maki Laso kau. Ji. Maki Ji kamu. Laso kau. Dede, kena maki Ji aku. Kena band dia. Kita ini baru diskusi kok dong. Baru diskusi kita. Jangan maki-maki Ki. Gimana kita diskusi baik-baik kok maki-maki. Jangan maki-maki Bang. Diskusi itu diskusi saja. Tara usah pakai bamaki begitu tara baik teman ya. Kalau mau diskusi baik-baik, diskusi baik-baik ya. Ada ilmu naik. Kalau rasa tara kuat, imanmu terguncang, tara usah masuk di beta punya room ya. Jangan naik masuk di beta punya room. Gitu ya. Kalau tidak kuat imannya, keluar saja. Karena banyak orang yang terguncang nih di sini ini, teman. Halo Yusar, Kristen bukan? Buka kameranya. Saya Islam, Bang. Silakan buka kameranya Yusar. Oke, jangan jauh dari kebisingan Bang ya. Silakan. Bang, kamu sujud ke arah mana Bang? Saya sujud ke arah Ka'bah. Kenapa sujud harus ke arah Ka'bah? Gimana, Bang? Kenapa harus sujud ke arah Ka'bah? Kenapa? Ya, saya diajarkannya gitu, Bang. Siapa yang mengajarin kamu sujud ke arah Ka'bah? Berapa kali dalam sehari kamu sujud ke arah Ka'bah? Ya, satu hari 5 waktu lah, Bang. Iya, siapa yang menyuruh kamu sujud ke 5 waktu? Siapa yang menyuruh kamu sujud 5 waktu? Nah, ini udah mulai macet nih, teman. Yusar, tenanglah Yusar ya. Tenang Yusar. Oke, kita kasih naik dulu rabies nih. Ini termasuk rabies ini, teman-teman. Bukan, Mas Yudi, buka kameranya Mas Yudi. Buka kameranya.
Buka kameranya Mas Yudi. Di bawah lah, di bawah. Kasih naik sa. Oke, naik Umar. Silakan Umar naik. Oke, buka kameranya Umar. Aduh. Oke, kalau mereka yang bertanya nanti pertanyaannya di mana ayat Yesus Tuhan? Bosan saya. Jadi lebih baik saya yang bertanya. Ya, halo Umar. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Karisting atau bukan? Muslim, Bang, Muslim. Oke, Muslim. Sekarang Bang, kamu sholat berapa waktu dalam sehari? Sehari 5 waktu, Bang. Siapa yang Islam itu menyempurnakan nggak? Menyempurnakan, Bang. Menyempurnakan. Siapa yang mengajarkan sholat sehari 5 waktu? Kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana datanya Pak? Hah? Mana datanya? Ada dalilnya itu, Bang. Oke, Islam itu menyempurnakan nggak? Menyempurnakan, Bang. Menyempurnakan. Sekarang Bang, ajaran sebelumnya diajarkan sholat 7 waktu dalam sehari. Kenapa dikatakan 5 waktu dalam sehari Pak? 7 waktunya sholat wajib di mana, Bang? 5 waktu itu yang wajib, Bang. Kalau orang Kristen, ya, Kristen duluan baru Islam atau Islam duluan baru Kristen? Islam duluan baru Kristen bagaimana, Bang? Saya tanya, yang ada dulu di dunia ini ketika ada peradaban agama ini, Kristen duluan baru Islam atau Islam duluan baru Kristen? Islam duluan. Islam ada di abad keberapa? No, kalau abad kurang tahu, Bang. Dia mengklaim. Ini nih Bang, ketika kamu mengklaim sesuatu, kamu harus mempunyai data. Agama Islam baru muncul di abad ke-7. Sebelumnya itu sudah ada kekristenan. Ya. Di dalam kisah para rasul, orang-orang yang pertama kali di Antioquia itu disebut sebagai Kristen sekitar abad pertama. Nah, kekristenan mula-mula itu mengajarkan sholat itu sehari 7 waktu. Nah, ketika di abad ke-7 mengatakan 5 waktu. Pertanyaannya, menyempurnanya dari mana? Ketika ajaran sebelumnya 7 waktu, kemudian jadi 5 waktu. 2 waktunya kemana, Bang? Dari saya lahir, Bang, cuma 5 waktu aja, Bang. Iya, masalahnya sebelumnya di dalam ajaran Kristen dan sampai sekarang, kekristenan itu 7 waktu. Menyempurnanya dari mana, Pak? Itu kan abang di Kristen, Bang. Begitu, Bang. Iya, sekarang agama kamu dikatakan menyempurnakan dalam segi apapun, betul? Betul, betul. Oke. Sekarang, kamu sholat 5 waktu, ajaran Islam menyempurnakan ajaran sebelumnya, betul? Iya. Nah, ajaran sebelumnya sholat 7 waktu. Kenapa, ini pertanyaan, kenapa di ajaran Islam menjadi 5 waktu? 2 waktunya kemana? Saya tanya, Bang, 2 waktunya itu apa, Bang? Sholat apa? Oke, saya tunjukkan kepada kamu ya, datanya, biar kamu paham. Udah. Mana buku saya ini? Nih. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu sudah Islam. Nih, dengar baik-baik. Ini di buku apa ini, Bang? Ini ajaran Kristen, diam-diam aja. Pertama, lihat ini, Pak. Lihat ini. Sembayang jam pertama atau sembayang sing-sing fajar. Kalau kalian bilang aja sembayang apa nih? Sembayang subuh. Oke, Ya. satu. Kemudian, ada sembayang jam ketiga. Sembayang jam 3, kalian bilang sholat duha. Berarti sudah 2. Itu sholat sunnah, Bang. Diam dulu. Diam dulu. Sama sunnah, Kemudian Bang. sembayang jam ke-6, ya, kita ada sholat zuhur. Nah, Kemudian itu ada sembayang asar jam ke-9. wajib. Oke, sembayang senja, ya, sembayang maghrib, sembayang malam, ya, sembayang malam ini sembayang jam-jam tengah malam, ya. Kemudian Itu sembayang tahajud. madya atau sembayang tahajud.
Ya, Oke, sekarang pertanyaan saya Bang, simpel kepada Anda Pak. ya. Ketika Anda sholat maghrib, apa makna dari sholat maghrib itu? Makna dari sholat maghrib itu sholat 3 rakaat. Saya tanya maknanya apa? Yang saya pertanyakan begini. Saya tidak tanya makna rokat atau apa. Saya tanya makna sholat maghrib itu apa? Makna di balik makna. Mengapa kamu sholat jam 6 sore? Itu pertanyaan saya. Silakan. Kenapa kamu sholat jam 6 sore? Karena itu sudah waktunya, Bang. Astagfirullahaladzim. Bang, kamu imani saja, Bang. Enggak, ini yang saya mau pertanyakan. Kenapa Anda bilang sholat itu ada 7 waktu? Lah memang kenyataan ada sudut 7 waktu. Itu buku ditulis sama siapa itu buku? Bukan buku waktu. Alkitab pun bukan cuma masalah buku. Alkitab pun mencatat seperti itu. 7 waktu. Mau kita lihat buktinya? Oke, kita lihat buktinya. Kita lihat buktinya ya. Biar kau paham. Ya. Contohnya, kau lihat baik-baik. Kami melakukan sholat jam seperti ini ya. Kau diam. Kau diam dulu. Jangan. Diam. Gak usah ngomong. Kalau nggak ada datanya nggak usah ngomong. Ya. Nih. Kami melakukan sholat duha ya bang ya. Contoh kami melakukan sholat duha. Itu sholat sunnah, Bang. Diam dulu. Diam dulu. Diam. Kita buka teman ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Mengapa kita melakukan sholat duha? Nih. Alasannya ada. Ayat yang ke-15. Nih, ini Alkitab ya. Orang-orang ini sahabat, Soal 2 ayat yang 15. Nah, dari ayat yang kedua, pasal 2 ayat yang pertama. Pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Nah, ini pada hari Pentakosta. Berkumpul di suatu tempat. Jam berapa mereka berkumpul? Kita lihat, Pak. Jam berapa mereka berkumpul? Ayat 15, diam dulu. Jam berapa pukul? Pukul 9. Karena kita berbicara tentang makna kenapa kita melakukan sembahyang jam 9. Karena kita memaknai hari Pentakosta Roh Kudus turun atas para rasul. Pertanyaan saya. Diam dulu. Sekarang saya tanya. Ketika kamu melakukan sholat jam 3 sore, apa dasar dalam Al-Qur'annya? Silakan. Namanya 5 waktu itu, Bang, bukan pakai dasar. Kita sudah Coba saya pertanyakan di Abang, kenapa ada ibadah hari Minggu? Kenapa? Kenapa ada ibadah hari Minggu? Karena Yesus bangkit hari Minggu. Oh, begitu. Mana Ya, dalilnya? Muhammad bangkit hari apa? Mana dalilnya? Ketika Nabi Muhammad mati, Muhammad bangkit hari apa? Mana dalilnya? Kau butuh dalil. Oke, saya tunjukkan dalil. Nanti kau balik tunjukkan dalil ya. Iya. Ya. Muhammad bangkit bagaimana? Muhammad pernah bangkit gak? Tidak pernah ya, nanti dia Tidak pernah. Dia punya teman yang sendiri omong. Tidak pernah bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Kenapa kita sembahyang? Karena Yesus bangkit hari Minggu nih. Kamu ini bang, baca saja inimu sendiri, Bang. Matius pasal 28 ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyising hari Fajat, hari pertama Minggu. Minggu itu pergilah Maria Magdalena menengok kubur Yesus. Di sini lihat kubur Yesus kosong, Yesus bangkit. Pada hari apa? Minggu. itu kan hanya Sekarang saya tanya kok. Coba Bang, kalau memang Abang tahu ini, saya kasih pertanyaan di Abang ya. Kalau memang Silakan, kau bertanya cepat. Ya. Kalau memang Abang percaya. Dari tadi kau bertanya terus, saya bertanya kau tidak pernah jawab. Saya jawab Bang. Yes, Mana coba? Saya tanya, kalau kau pernah jawab, saya tanya kau. Nabi Muhammad ketika mati di surga atau di mana? Nabi Muhammad kalau ketika mati di surga saya tidak tahu Bang. Ya saya tanya, Nabi Muhammad di surga atau di mana sekarang? Wih, sekarang di surga. Ya coba tunjukkan data Al-Qur'annya kalau Nabi Muhammad di surga. Karena ada dalilnya. Iya, saya minta dalilnya. Ki. Kau tunjukkan dalilnya kepada aku. Di mana dalilnya, Ki? Kau tunjukkan.
Di dalam Al-Quran mana yang menuliskan Nabi Muhammad di surga? Nggak capek kalau dia tidak mengerti. Itu dalilnya. Nabi Muhammad di surga, kita kan mengikuti Nabi. Ya tunjuki dalilnya di mana? Dia bilang begini dalilnya. Iya, surah berapa? Surah berapa, Ci? Barang Surah siapa berapa, yang Deng? mengikuti sunnahku, maka ia akan bersamaku di surganya Allah. Iya, surah berapa, Ji? Tunjukkan surahnya. Surah berapa? QS Ada berapa? itu intan surullah yang surukum wa yusatbi adamakum. Tunjukkan kepada aku, kepada 3.000 orang di sini. Buka dalil itu. Dalilnya berapa? Surah berapa? Buka. Saya lagi di jalan tapi saya singgah ini. Kau karang-karang itu. Kau karang-karang. Yang saya mau pertanyakan. Kau dari tadi kau tidak bisa tunjukkan data. Sama seperti saya tunjukkan data Yesus bangkit pada hari Minggu pertama, makanya orang Kristen sembahyang hari Minggu. Oh, iya. Itu Oke, sekarang saya tanya kau, kenapa kau melakukan sholat Jumat? Karena memang harus diwajibkan sholat Jumat. Kalau kau tanya saya, kau tanya, Daeng, kenapa Tanya kamu dulu, melakukan, tanya kenapa kepada- orang Kristen sembahyang hari Jumat? Kita merenungkan sengsara Kenapa Yesus kita- di hari Jumat. Kenapa sholat sunnah dikasih gabung dengan sholat? Sudah kau coba saya tanya kau dulu ya. Kau dengar baik-baik ya. Buka kameranya. Buka kameranya, buka mic-nya. Umar. Mic-nya dibuka. Kameranya dibuka. Buka dulu kameranya, Ji. Ayo. Silakan tanya, Ki. Tanya. Apa lagi tanya? Jadi saya mau tanya. Cepat. Kalau memang kita percaya, pekerjaan apa yang dilarang oleh Tuhan dalam satu pekerjaan? Nah, pekerjaan yang dilarang sama Tuhan Yesus yang paling fundamental. Dengar. Dengar dulu pertanyaanku. Silakan. Makanya selesaikan pertanyaan baru kok suruh saya ngomong. Saya belum suruh jawab. Cepat. Dalam satu bahasa, apa yang tidak disukai oleh Tuhan dalam satu pekerjaan? Oke. Tuhan dengan iblis, apa yang tidak disukai? Apa yang tidak disukai? Iya. Oke. Pekerjaan yang tidak disukai iblis yang tidak Dua-dua tidak disukai. Iblis yang tidak suka, Tuhan tidak suka. Tuhan Apa tidak itu, suka. Bamaki. Iya. Ketika lu bamaki, Tuhan tidak suka, iblis juga tidak suka. Lu bamaki iblis. Ketika lu bilang, iblis, kalau lu maki begitu, iblis bilang, ini manusia dia bamaki beta. Dia bamaki iblis beta. kan- Tuhan bilang, ini manusia, ini saya punya anak, kenapa dia maki? Keluarkan iblis. kalau Lu iblis dia maki suka. iblis yang suka. Kalau iblis kan dia senang. Benar, Seng. Kalau lu Salah. maki iblis, kalau Ose kalau maki setan tara suka. Tuhan juga suka yang kayak begitu. Iblis tuh senang kita kasih keluar kata kotor. Iblis tuh Nah, paling senang. Tadi beta bilang bamaki lu son mengerti kah? Berarti tidak bisa Kata-kata jawab. kotor ya bamaki. Kalau lu bamaki itu setan tidak suka. Kalau lu bamaki, setan tara suka. Tuhan juga sudah tara suka. Tetapi ada Iblis suka sesuatu. lah, karena dia memaki begitu. Ya dia bamaki toh, makanya Tuhan. Sudah, itu saja pertanyaan, Kak. Tara berbobot sekali. Begini, beta mau tanya pertanyaan terakhir. Yang berbobot, Kak, Kenapa pertanyaannya. bisa Ose bilang sholat 7 waktu? Ya karena Alkitab tulis ini, ada Alkitab tulis ini. Kalau di Al-Quran bukan 7 waktu, 5 waktu. Ya masalahnya Alkitab tulis nih 5 waktu. Nih, Iya, ada 5 nih waktu data-datanya. saja. 5 waktu saja. Kalau 7 waktu Sekarang itu beta tanya lu. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj baru dia dapat sholat 5 waktu toh? tahu dari mana? Aduh Tuhan Yesus ya, kau turun di bawah dulu, main kelereng di bawah ya. Yang berbobot lah, please. Mana nih? Bang Basri silakan.
Aduh loh. Yang berbobot sedikit Kak, aduh. Kita baru saja mulai live teman-teman ya. Bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 300K. Baru saja mulai live teman-teman ya. Halo Basri, buka kameranya. Diskusi baik-baik ya. Saya harap kamu punya ilmu. Teman-teman jangan lupa lop orange-nya teman-teman ya. Kalau ada satu poin saja, kasih Bang RK lop orange saja teman-teman ya. Nah, Basri. Ya, Silakan. Islam atau Kristen? Islam. Silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Sujud ke Tanyakan. arah Isa maksudnya kayak mana itu? Ya, kiblat saya ke arah Isa Al-Masih. Ketika saya sholat, kiblat saya ke arah Isa Al-Masih. Nyembah manusia. Manusia yang bangkit dari surga, lalu naik ke surga. Dari mana Anda tahu itu? Yesus kan bangkit dari surga, bangkit dari kemati. Lalu dia ke surga, disaksikan oleh dibangkit dari kematian, disaksikan oleh 500 orang lebih. Sekarang kamu sujud ke arah mana? Kiblat. Nah, kenapa di kiblat itu arah apa? Ada apa? Kiblatmu di mana? Tempat titik. Hmm? Titik pertemuan. Semua Pertemuan siapa? dunia, di seluruh dunia ini, Hah? semuanya arahnya ke sana. Iya, saya tanya, Bukan di berarti- sana ada bukan- apa? Di Ka'bah ada apa? Bukan berarti kita itu menyembah batu. Kita tidak menyembah batu. Sekarang saya tunjukkan kamu dulu ya. Kamu diam dulu ya. Nah. Nih. Saya tunjukkan kamu ya. Sabar. Ini namanya apa? Sujud. 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 Kamu sujud ke arah mana? Kiblat. Ya, kiblat kamu di arah mana? Barat. Nah, barat. Barat di barat ada apa? Kiblat. Ka'bah. Ya, kamu sujud ke arah mana? Nih, kamu lihat Ka'bah. nih. Arah kiblat. Ya, di sini ada apa nih? Hitam ini apa? Ka'bah. Ka'bah. Ada apa di Ka'bah? Kenapa dia arahnya ke sini? Ada apa situ di dalam tahu sini? nggak? Kamu tahu nggak rumah? Rumah siapa? Rumah kalau Rumah Arah. siapa? Arah. Rumah siapa nih? itu bukan rumah. Iya, rumah siapa? Tadi kau bilang rumah. Saya tanya rumah siapa? Aku nggak tahu. Tahu nggak rumah itu bukan berarti itu rumah. Kamu bilang nggak labaik Allahumma labaik ketika kamu naik haji? Ya kan? Artinya apa labaik? Coba apa artinya? Ya, aku mendengarkan suara panggilanmu ya Allah, betul? Allahnya di mana? Allahnya di mana? Ya, kenapa dia muter-muter labaik Allahumma labaik? Allahnya di mana? Kamu kalau mau belajar Islam, Ya kan saya tanya, saya pingin belajar makanya saya tanya, Allahnya Nah. di mana? Kenapa dia bilang labaik Allahumma labaik? Allahnya di mana? kalau kamu pengen belajar Islam, kalau memang pengen tahu tentang Islam, belajar dulu baik-baik. Ya, makanya aku belajar, aku pingin tanya nih. Bukan mencari celah-celah. Saya tidak mencari Tadi, celah, saya gini. ingin bertanya kepada Gini, kamu, Bang. kenapa Gini, Ka'bah? Bang, Silakan. Gini bang ya, Silakan. bukan mau ngapa ini kan? Gimana? Abang belajar itu Kamu ngomong tanya sinyalmu kepada ahlinya. ahli siapa? Gini bang, tanya kepada ahlinya. Ya, ahli siapa? Wapi sudah blokir Jadi- saya dari WhatsApp, dari TikTok. Ya, Ustadz Wapi blokir saya dari WhatsApp. Jadi saya mau yang mana lagi? Aduh, semua ini. Ya, Ustadz Wapi aja udah blokir saya dari TikTok. Jadi mau yang gimana Jadi- lagi? Apa? Cari kebenaran. Ya, kebenaran itu Kayak apa? mana? Tarik perselisihan, pakai akal. Ya, oke, pakai akal. Sekarang saya tanya, kenapa Pakai kamu sujud akal. ke arah situ? Nah, kita punya hati. Silakan tanya kepada saya. Saya tanya kepada Itu kamu, kiblat. kenapa Itu- kamu sujud ke arah situ? Itu kiblat, arah. Iya, itu di situ disembah. ada apa? Di situ ada apa? Kok ada? Abang tahu nggak? di Kalau situ orang arah. Kristen kan gini nih. Titik.
Orang Kristen gini, kau dengar, kalau orang Kristen kan gini kan, dalam hati, tutup pintu, tutup semuanya, ya Tuhan, Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa, karena kami tahu Tuhan kami itu berada dalam suatu ruang lingkup yang tidak dimensi, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sehingga kami begini saja, Tuhan dengar nggak? Dengar. Tanpa kami harus Tuhan yang pakai mana? pengeras suara. Tapi kami Tuhan- gini saja. Nggak perlu Ya, kami Tuhan berucap, yang mana? dalam hati saja. Tuhan yang mana? Tuhan yang melampaui akal manusia, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Yang mana? Yesus kah, firman kah, Bapa Tuhan kah? yang melampaui akal manusia, yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Bahkan Tuhan manusia itu ada memikirkan berapa? bahwa itu hal yang mustahil. Tuhan bilang tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan ketika firman-Nya menjadi manusia, manusia bilang tidak percaya, tidak mungkin. Tetapi itu mungkin bagi Allah. Gini bang, Kalau firman Allah Bagi menjadi tidak. manusia, bisa nggak? aku nggak mau banyak cerita di sini bang. Saya Kalau tanya, abang mau Allah pengen datang menjadi manusia, bisa atau tidak? Kalau abang mau belajar Islam, Iya, tanya kepada Allah itu maha kuasa atau tidak? Saya tanya kamu. Maha Kuasa. Nah, bisa jadi apapun? Dia bisa jadi apapun, bukan berarti merendahkan Oke, dirinya. bisa jadi apapun. Bisa Sampai jadi jadi- apapun. Kalau tidak bisa jadi apapun, apakah Allah kamu maha kuasa? Karena Allah itu maha kuasa, dia bisa jadi apapun. Makanya saya bilang apa? Allah itu melampaui segala akal. Akal manusia dilampaui. Apa yang tidak terpikirkan di akal manusia, Allah sudah pikirkan sejauh itu. Kalau manusia bisa memikirkan pola pikirnya Allah, berarti manusia saja yang jadi Allah. Bang, Saya ulangi lagi bang, dengar baik-baik. Saya ulangi lagi baik. Kalau manusia Untuk apa? bisa berpikirkan, dengar baik-baik. Kalau manusia bisa memikirkan tentang Allah, berarti otak manusia melampaui akal Allah. Tetapi akal manusia tidak bisa melampaui akal Allah. Itulah Allah. Sekarang saya tanya, bagaimana kau memahami Allah? Bisa nggak kau memahami Allah kamu? Allah itu. Kalau kau bisa memahami Allah kamu, berarti otak kamu bisa melampaui akal Allah. Allah itu tidak berbentuk apapun, tidak ada yang sama serupa seperti apapun, bukan seperti Allah manusia. tidak serupa dengan apapun. Dalam segi apa? Allah tidak serupa dengan apapun. Cuma Allah itu ada tanda-tandanya. Keberadaan Allah itu ada tanda-tandanya. Silakan ngomong dulu. Kita bicara laisa kamislihi syai'un ya. Sepakat? Sepakat gak kita berbicara laisa kamislihi syai'un? Kok diam? Ya memang Bang. tidak ada berbentuk apa-apa. Iya, Allah tidak berbentuk apapun, ya. Ya. Oke, sekarang dalam sifat, menurut sifat Allah itu sama nggak dengan manusia dan ciptaannya? Gimana? Sifat Allah sama nggak dengan manusia atau ciptaan? Enggak. Nggak sama. Sifat manusia itu bisa menyesatkan nggak? Sifat manusia Sifat yang Bisa ada menyesatkan. dalam diri manusia bisa menyesatkan atau tidak? bisa kalau dia sifatnya seperti iblis, bukan berarti sifat Allah itu seperti apa ya? Oke, iblis menyesatkan nggak? Iya kayak CRK ini. Oke. Allah menyesatkan nggak? Tidak. Karena Allah Tidak, suruh oke. bikin memilih gini. Gini, Oke, Bang. kita baca saja langsung to the point. Saya nggak mau basa-basi. An-Nahl ayat 93. Baca, seandainya Bang. Aduh. Teman-teman, ini sinyal saya atau sinyal dia nih? Aduh, berat nih. Macet ini belum Ada dua apa-apa nih. Ya, ini udah mulai nge-lag dia nih ini teman-teman, macet nih. Ya, oke, kita bicara Laisa Kamis nih. Oke, sinyal kamu teman. Oke, kita bicara Laisa Kamis nih. Iya. Sinyal kamu teman. Udah, Dengar dulu. Kamu dengar suara saya atau tidak? Macet enggak? Ya kau yang macet, bukan saya yang macet. Dengar. Ya, Dengar. kau jangan, kau di tempat mana dia? Kau ada di tempat mana? Di gunung mana? Kau jangan, kau di tempat mana dia? Di gunung mana? Nggak di gunung Sinyal ini. kamu sudah.
Oke, sekarang saya tanya kamu. Aduh. Oke, sekarang saya tanya. Turunlah. Basa-basi agar sinyal kamu sudah bagus belum? Belum. Sudah bagus sinyal kamu? Sudah belum? Oh, belum lagi. Nanti kita begitu-begitu saja. Udah. Oke, mana nih? Oh, ini api. Oke, api. Api naik ya. Silakan Api, buka kameranya. Oh, berani kali kau masuk kandang macan ini, teman. Kau masuk kandang singa ini berani kali, teman. Gurundamu saja tidak berani masuk sini, teman. Lalu tiba-tiba kau datang serah diri di sini. Hey, bro. Dias. Halo Dias. Kayaknya dia kepencet, teman. Mana nih? Oke, Muhammad Gade, silakan. Oke. 3.300 orang, teman-teman. Bantu Bang RK tap-tap layarnya, teman-teman ya. Bantu share-share-nya, teman-teman ya. Oke. Kristen bukan ya? Ora sudi. Ya, kalau kamu ora sudi, ya ngapain kamu di live saya gitu kan. Halo Pak, Kristen bukan Pak? Halo? Ya, Kristen bukan Pak? Bukan. Ya, silakan buka kameranya Pak. Silakan Pak, buka kameranya Pak. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Silakan. Swastiastu. Ya, Namo buka dulu Buddhaya. kameranya Pak. Buka dulu kameranya, baru ngomong Pak. Ini udah Buka dibuka dulu ini, kamera. Bang. Ini Pencet udah dibuka. simpan. Belum, simpan. Oh, simpan, ya. Ya, simpan. Nah. Ya. Oke, Masya Allah. Ganteng kali Pak. Silakan Pak. Apa yang ingin Bapak tanyakan? Diskusikan, silakan. Saya mau tanya ke Bang RK ya. Silakan. Bapak sopan, saya segan. Silakan. Ya, jadi waktu Yesus atau Nabi Isa ya, kita sepakati dulu nih, kalau abang Nabi Isa atau Yesus atau Isa Al-Masih atau siapa bang? Ya. Kita juga harus sepakati Isa Al-Masih ini sama atau tidak. Isa Al-Masih dengan Yesus ini sama atau tidak. Jadi kita harus sepakati itu dulu. Sehingga diskusinya bisa lurus. Menurut Bapak, Isa Al-Masih itu sama atau tidak? Saya ikutin aja. Kalau Bapak bilang sama, yuk kita gas. Kalau Bapak bilang berbeda, yuk kita gas. Menurut Bapak, Yesus dengan Isa Al-Masih sama atau tidak? Sama. Oke, sama. Bagaimana Bapak membuktikan bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu sama? Silakan. Gini, maksudnya kita sepakati dulu. Oke, silakan. Setelah itu saya mau bertanya, maksudnya seperti itu bang. Ya, silakan. Silakan. Jadi pada saat Nabi Isa mau meninggal, kalau nggak salah di Alkitab Anda itu, Nabi Isa berkata, Eli, Eli sabaktani. Ya, betul. Itu maksudnya apa bang? Oke, terima kasih. Saya buka ya Pak ya, datanya ya Pak ya. Ya. Jadi ketika Nabi Isa berkata Eli Eli ya, lama sabaktani, itu adalah sebuah nyanyian. Ya. Ini Pak ya. Ya, jadi Yesus Kristus itu senantiasa masih melakukan puji-pujian dalam situasi seperti itu. Kita bisa buka dalam Matius pasal 27. Terima kasih, pertanyaan bagus. Matius 27 ayat yang ke-45. Oke. Ini Pak. Ini dalam ini yang Bapak maksudkan? Iya betul. Oke. Yesus dengan suaranya yang Eli Eli lama azaftani. Lihat ini ada tanda bintang. Saya pencet Pak ya. Iya. Oke. Ini di dalam Mazmur pasal 22. Jadi seruan Yesus ini dalam suara nyanyian Mazmur Daud.
kitab Jaburnya Daud. Ya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut apa, Pak? Menurut lagu. Lagu rusa di kala fajar. Allahku, namamu Allahku, Eli lama sabaktani. Eli lama sabaktani. Itu lagunya. Di waktu aku di terang dunia, kau membiarkan aku sengsara sendiri. Itu lagunya Mazmur Daud. Oh Bapa, biarlah semuanya, karena inilah kehendak-Mu. Eli lama sabaktani. Oh Eli lama Dalam situasi seperti itu, Yesus Kristus masih melakukan solawatan. Oh, sholawat ya. Mazmur itu kan solawatan, nyanyian, pujian. Makanya lagu di kala rusa, di kala fajar. Nah itulah nyanyian, solawatannya Yesus dalam keadaan yang menderita. Dia masih mengampuni dosa. Dia tuh apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Di dalam keadaan yang menderita sakratul maut, dia masih bilang apa? Masih bernyanyi puji-pujian. Tetapi di saat seperti itu, Yesus tidak pernah bilang, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya. Tidak pernah. Karena apa? Di dalam diri Yesus tidak ada dosa sama sekali. Jadi dia tidak meminta ampun. Ya Tuhan, ampunilah saya. Berbeda-beda dengan nabi-nabi lain. Nabi lain ketika dia mengalami sakratul maut, dia masih bilang, ampunilah saya. Semoga saya berkenan di sisi Isa, atau semoga saya berkenan di sisi Musa. Itu berbeda. Tapi Yesus tidak mengampuni. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia masih bernyanyi seperti ayat yang tadi Bapak kita buka. Jadi, Dahsyat ya? ya dahsyat. Jadi itu memang artinya seperti itu Bang ya. Jadi Yes. bukan minta ampun tapi Pujian. apa, memuji ya. Pujian. Pujian ya. Dalam keadaan manusia dia masih melakukan pujian. Tetapi jangan hanya melihat Yesus itu mati saja, Pak. Ya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Sehingga Bapak tahu nggak? Dalam keadaan manusia, ibu manusia Yesus itu adalah Bunda Maria. Iya. Ya. Pada hari Minggu pertama, semua wanita-wanita yang melayani Tuhan mengunjungi kubur Yesus. Tetapi hanya satu wanita yang tidak mengunjungi kubur Yesus. Siapa? Bunda Maria. Karena Bunda Maria tahu bahwa anaknya akan bangkit pada hari yang ketiga. Dahsyat gak? Dahsyat. Dia nggak mengunjungi kubur Yesus karena dia tahu Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera kuberikan bagimu, kata Yesus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Akulah kebangkitan dan hidup ketika dia bangkit. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi kenapa saya ikut Yesus? Saya pun akan dibangkitkan sama seperti Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ketika saya mati nanti. Kalau Bapak ketika mati, siapa yang bangkitkan Bapak? Bapak Turnip. Oh, kalau saya sebelum mati harus sudah bangkit, Bang. Siapa yang bangkitkan Bapak? Yang membangkitkan ya kita sendiri bangkit mengingat Allah, mengenal Allah itu. Gini Pak, saya suka dengan Bapak. Banyak orang yang saya temui Pak dalam sebuah ranah diskusi seperti ini. Ya. Tetapi saya mengambil sebuah pola pikir dari sebuah santo, bapak-bapak gereja dalam gereja Katolik, namanya Santo Gregorius. Santo Gregorius bilang gini, orang buta butuh orang yang menuntun. Karena orang buta tuntun orang buta itu tidak mungkin. Orang lumpuh butuh ada yang memanggul dia. Karena orang lumpuh untuk merangkul orang lumpuh itu tidak mungkin. Orang berdosa butuh juru selamat yang tidak berdosa. Karena orang berdosa, ya, orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa.
Diri Bapak itu pribadi yang berdosa yang tidak bisa menolong diri Bapak sendiri. Sehingga Bapak butuh manusia yang tidak berdosa yang menolong Bapak. Hanya ada satu manusia yang tidak berdosa yang bisa menolong Bapak, dialah juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Karena manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Diri Bapak sendiri, gini Bapak, kalau Bapak mengatakan Bapak bisa menolong diri Bapak sendiri, saya kasih contoh Pak. Ketika Bapak tangannya diikat, kaki Bapak diikat, siapa yang melepaskan ikatan Bapak? Ya, itu kan syariat ya. Kalau kita Tidak tadi ada. kan, ya, Tidak ada yang melepaskan ikatan Bapak. Jadi maksudnya begini, sebentar ya, saya Begitu pula dosa, Pak. Ya, karena begini, karena saya bilang diri itu bukan saya, ini bukan manusianya ya. Jadi kalau yang di diri saya itu yang disebut kalau itu Ruhul Kudus. Diri Bapak adalah Rohul Kudus. Kapan Bapak mendapatkan Rohul Yang Kudus? ada di dalam diri saya Ruhul Kudus. Ya, Rohul Kudus itu rohnya siapa, Pak? Ya ruhnya Allah lah. Roh Allah. Gini, Pak. Bapak dengar baik-baik. Ketika Bapak mengatakan Rohul Kudus, Roh Allah, di dalam orang Kristen ini kan duluan, Pak, daripada Islam, Pak. Maaf ya. Bicara tentang Roh Kudus itu berbicara tentang Roh Allah. Tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan dan memiliki Roh Kudus itu? Ini Pak. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan dan dengan mulut mengaku kamu diselamatkan. Ya. Ya. Mengaku apa? Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Pak, maka Alkitab kita akan menemukan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga karena telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu kabar baik Injil keselamatan, di dalam Dia juga, dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Rohul Kudus. Oke. Jadi syarat untuk mendapatkan Rohul Kudus itu adalah percaya kepada Yesus. Karena apa? Roh Allah itu roh yang suci, Pak. Ya memang betul. Roh suci itu tidak bisa roh yang suci itu tidak bisa bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Sehingga hanya ada satu perantara saja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sebagai perantara, yang sebagai pendamai untuk membackup kita yang berdosa ini di hadapan Allah yang kudus. Sehingga manusia Yesus Kristus itu membackup dengan kemurnian yang tak ada noda dan celah, yang tak berdosa. Dia membackup kita di hadapan Bapa yang kudus. Sehingga ketika dia membackup kita, Roh Kudus itu yang dijanjikan, aku akan mengutus Parakletos, Roh Kudus, penolong. Dan Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik Dia. Efesus pasal 1 ayat 13. Itu dalam kekristenan sesistematis itu, Pak. Ya. Sehingga kita diperbaharui menjadi lahir baru. Melalui pengorbanan imam agung, imam yang kazan atau imam agung yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa, yaitu Yesus Kristus. Yesus berasal dari surga. Dengar baik-baik, Pak. Ya, silakan Riko, teman-teman. Ya, dengar baik-baik, teman. Pak, dengar baik-baik. Hanya orang yang berasal dari surga saja. Dengar. Hanya orang yang berasal dari surga saja yang tahu bagaimana jalan ke surga. Kalau orang tidak berasal dari surga, dia tidak akan tahu jalan ke surga. Hanya orang yang dari surga saja, hanya pribadi yang dari surga saja yang dia tahu jalan menuju surga. Yesus Kristus kenapa dia tahu jalan menuju surga? Karena dia adalah pribadi yang berasal dari surga. Sehingga dia tahu jalan menuju surga. Makanya dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itulah Roh Kudus. Sekarang, Pak, ada nggak data di dalam iman Bapak bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah? Itu namanya Roh Kudus tadi. Akulah jalan menuju Allah. Itu yang saya maksud tadi. Ini, Pak. Jadi Jalan. Anda, sebentar dulu ya. Silakan.
Silakan. Anda itu tidak tahu wal batinu wal dohiru. Terus Anda juga tidak tahu yang kutiupkan itu apa. Gitu. Jadi untuk membangkitkan kita ke itu yaitu dengan Ruhul Kudus kita harus mengenal. Saya Harus suka Bapak. tahu, seperti itu. Coba Anda kalau nggak itu saya akan ngomong ini ya. Ini ya Pak ya. Kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Coba apa? Ini ya, Pak, ya? Buka itu, baca, dibuka. Ini ya Pak yang masuk Bapak maksud ya. Al-Hadid ayat 3. Iya. Huwal awalu Pak. Hmm. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Batinu. Oke Pak. Kalau Iya. bilang ini Pak, ini perkataan siapa? Allah bukan. Huwal awalu. Awal Allah enggak? Allah enggak? Huwa ini siapa Pak? Gua ya dia Dia. Dia merujuk pada Allah enggak? merujuk pada Allah. Oke, sekarang Pak, kita buka Pak. Ini perkataan Yesus Pak. Hmm. Yesus bilang apa nih Pak? Ini. Akulah yang, ini kata Yesus. Ya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Yesus mengatakan dialah yang awal dan dia yang akhir. Ya. Ya. Lalu Pak, kita perhatikan Pak. Di sini dia menggunakan kata dia. Huwa kan? Ya kan? Ya. Nah sekarang Pak, mari kita lihat. Kata huwa ini Yesus merujuk bahwa dia adalah huwa enggak Pak? Ini Pak. Yesus merujuk bahwa dia adalah huwa itu Pak. Yohanes. Pasal 8. Ayat 24 ini kata Yesus Pak. Yesus bilang apa? Yesus bilang dia adalah huwa enggak Pak? Kita bedak per ayat Pak. Kata per kata Pak. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Lalu dia bilang ini, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah, Yesus merujuk bahwa dia adalah huwa. Dia adalah dia. Ya, kemudian Pak, kita lanjut Pak. Lalu di sini dia bicara apa? Akan tetapi, ya sabar di sini ya. Oke. Kita lanjut Pak. Wal batinu. Batinu ini apa Pak? Yang tampak Kak? Yang tak tampak kan? Yang tak tampak. Oke, batin itu yang tak tampak. Kami percaya nggak Allah yang tak tampak? Kami percaya Pak. Ya. Nih. 1 Timotius Pak, pasal 6. Allah itu tak tampak Pak. Ayat 16. Dia bilang apa Pak? Dia lagi Pak. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ini Allah yang tak tampak. Di mana lagi kita melihat Allah yang tak tampak, Pak? Kita melihat Allah yang tak tampak lagi di dalam Yohanes. Pasal 1, ayat yang ke-18. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kami percaya Allah yang batin. Kami percaya Allah yang batin. Yang batin, wal batinu, yang tak tampak nih. Karena kami tidak bisa melihat Allah. Tetapi kami juga percaya Allah yang zohir, Pak. Lihat ini, Pak. Dia bilang apa? Wal apa? Wal zohir. Zohir ini apa, Pak? Ya dohir, nyata. Yang tampak. Nyata, yang tampak, betul. Oke, kami percaya nggak Allah yang tampak? Percaya. Lewat siapa? Lewat firman-Nya yang menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Inilah yang tampak. Sehingga kita bisa melihat Allah yang tampak itu adalah karena firman-Nya menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Sehingga kita buka dalam Alkitab lagi, Pak. Di dalam Alkitab kita bisa buka di dalam Kolose. Ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Dia bilang apa, Pak? Ia adalah gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah yang tidak tampak, yang batin. Isulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga maupun yang di bumi. Ya. Karena di dalam Dialah segala sesuatu itu diciptakan. Jadi kami percaya Allah yang batin, kami percaya Allah yang zohir,
Yang zohiri itu adalah Allah yang nampak, yaitu lewat Yesus Kristus. Yang batin itu kami percaya Allah Sang Bapa, Sang Sumber yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Iya. Jadi Anda tidak bisa mengenal Allah. Kalau saya tanya, Anda bisa lihat Allah nggak? Ya bisa lah. Oh, Allah wal batin wal dohiru kok. Ya, Tapi bagaimana bukan Anda melihat Allah Anda? Kalau pemahaman saya bukan Allah ya, bukan Allah yang laisa kamisaiun, bukan. Itu. Tapi kalau pemahaman Anda mungkin Allah yang laisa kamisaiun, yang Anda dibilang Yesus itu. Bapak jangan gitu Pak, karena di sini Bapak Islam enggak. Kalau Bapak Islam berarti Bapak percaya mukalafatul lil hawadisi, ya qiyamuhu binafsihi, laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un itu adalah Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu kan ajaran Islam, bukan ajaran kekristenan. Ya memang betul. Masa tadi Bapak Betul. mengatakan Bapak tidak percaya laisa kamislihi syai'un? Kan Anda Gimana sih Pak? mempercayai bahwa Allah yang tampak itu Yesus. Ya. Ya kan Anda Allah berpendapat Bapak tampak seperti itu nggak? kan? Enggak, Ya, Anda silakan saya berpendapat. Anda kan berpendapat bahwa Allah yang nyata itu kan Yesus kalau menurut Anda. Yes, bukan menurut saya, menurut inspirasi Allah terhadap kepada para penulisnya. Jadi orang Katolik percaya dengan inspirasio, diilhamkan, inspirasi Allah terhadap para penulis. Bahkan orang Yahudi saja percaya bahwa kitab Taurat itu diinspirasikan Allah, sehingga menuliskan Allah menginspirasikan kepada penulis bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, Al-Quran ditulis berdasarkan inspirasi atau berdasarkan apa? Ini saya kalau diskusi dengan Ustadz Wafi sekalipun, dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Al-Quran dituliskan berdasarkan inspirasi atau berdasarkan apa? Berdasarkan firman. Ya, iya, firman ini inspirasi atau bukan? Bukan. Ya, jadi firman ini apa? Ustadz Wafi nggak bisa jawab pertanyaan saya ini. 2 tahun lalu nggak bisa jawab pertanyaan saya masalah ini. Makanya Ya, sampai wahyu. sekarang dia nggak berani debat sama saya itu. Wahyu yang diturunkan lewat Nabi Muhammad, lewat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan. Oke. Wahyu yang diturunkan. Oke, sekarang wahyu yang diturunkan dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Yang diturunkan saat itu ya Iqra itu tidak tertulis pakai tinta seperti itu, bukan. Oke, jadi seperti apa? Ya tidak tertulis tanpa papan tapi bisa dibaca, makanya harus bisa baca Al-Qur'an Qadim dulu. Bagaimana Baru maksudnya tidak bisa, tidak ada papan tetapi bisa baca. Maksudnya tidak ada tulisan tapi bisa baca. Maksudnya bagaimana ini, Pak? Ya, karena membacanya bukan pakai alat mata kita ini, bukan pakai mata dohir. Gini aja, Anda tadi Jadi pakai buka. mata apa? Ini terlalu jauh, jadi Anda buka saja seperti Enggak, ini tadi. justru ini enak nih. Justru banyak orang yang saya ingin diskusi dengan orang yang mampu dengan masalah inspirasi dan kanon kitab suci. Ini saya suka nih. Ya. Karena Ustadz Wafi sekalipun diskusi dengan saya masalah ini selalu menghindar, Pak. Silakan tanya dia kalau memang dia mau, ayo. Kalang kabut, Gini. Pak, jujur, Pak. Iya. Ya dia kan Silakan, Pak, Ustadz, mau kalau lanjut saya bukan- masalah ini enggak? Iya, kalau saya bukan siapa-siapa, saya kan bukan Ustadz ya. Nah, silakan. Jadi saya rasa Silakan. Jadi ya, apa? Kalau ini jadi kamu mampu, berarti ini Bapak nggak mampu untuk berdiskusi masalah ini. bukan tidak ya, saya mungkin Bapak mampu. bukan tidak Saya mampu. tanya, Bapak mampu nggak berdiskusi masalah inspirasi dan kanon kitab suci masalah ini? Mampu nggak? Saya ada kemampuan, tapi Oke, kalau ada kemampuan nanti mau yang kita saya lanjutkan ajak tentang bicara kanon kitab. Anda, pemahamannya Suci. berbeda, nanti tidak ketemu. Iya, Harus tahu- makanya Anda memberikan jalan benang merahnya dalam sebuah diskusi. Anda memberikan informasi sehingga dapat benang merahnya. Begitu pula saya memberikan informasi sehingga mendapatkan benang merahnya.
Gini aja, kalau ini kita Itu. anu dulu, kalau kita kembali pada tadi yang aku adalah yang Anda baca Oke, tadi ya. silakan. Aku Silakan. tadi yang Anda baca apa tadi? Awal dan akhir. Iya, terus kemudian Aku adalah yang awal dan akhir, kata Iya, Yesus. ya coba dibaca lagi Pak, tadi diperlihatkan ke kita lagi Oke, Pak. Wahyu 1 ayat 17, Yesus mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Ada penegasan kata dalam Wahyu 1 ayat 17 itu, dia menggunakan yang maha kuasa. Di situ kata yang maha kuasa itu dia menggunakan kata pantokrator dalam bahasa Yunani. Pantokrator itu artinya maha kuasa. Sehingga di belakang saya ada lukisan, ini namanya Kristus, pantokrator, maha kuasa Gunung Sinai. Nah, hanya yang maha kuasa yang mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir. Pantokrator, dia penegasan pantokrator dalam Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 1 ayat 17. Jadi waktu itu yang bilang aku itu bukan Yesus ya. Oh Yesus dong, kamu jangan framing, itu Yesus. Itulah Yesus. Sekarang bukti benar nggak Yesus itu adalah Allah? Saya tanya Bapak. Bapak percaya nggak Yesus adalah Allah? Percaya kan? Nah, gini, Nggak percaya kan? saya akan Takut. jawab bukan takut. Saya akan jawab pemahaman dulu aku ya. Jadi ada kata-kata seperti ini Silakan. ya. Aku adalah dirimu, tapi dirimu bukan aku. Sudah gitu Pak? Ya, Oke. Cuma gitu Pak? ya. Aku. Sekarang aku itu oke, gini Pak. Saya membuat sebuah ini Pak ya, biar Bapak memahami dengan baik ya. Ini Pak, saya membuat sebuah bagan ya Pak ya. Ya, saya membuat bagan ya. Bagannya seperti apa? Di sini saya bilang ini tunggal. Oke. Tunggal pertama itu aku, betul? Betul? Ya kalau Tunggal pertama aku, betul? bukan, kalau tunggal yang awal ya dia ahad, awal. Bukan aku. Astagfirullahaladzim, Bapak, Tuhan Yesus, Mama, bukan begitu, Bapak. Bapak belajar bahasa Indonesia ke tidak? Enggak, gimana maksud yang Anda tadi Gini, mau tanyakan apa? Pak. Gini, dengar dulu, Pak. Makanya dengar baik-baik, Pak. Gini. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tunggal pertama itu aku. Tunggal kedua itu saya, kamu. Tunggal ketiga itu dia. Betul? Oke, sekarang saya buatkan bagan, Pak. Enggak, Lihat ini, Pak. Ini lagi bicara Tuhan, lagi bicara Iya, Allah. Pak. Makanya bicara Tuhan itu, Pak. Anda Bicara ya bahasa Indonesia. Tuhan. Nggak bisa Bicara pemahaman Anda, dengar dulu, berarti Pak. Bicara belum Tuhan sampai. itu, Maaf, Pak. Dengar pelajaran dulu. Anda belum sampai, jadi saya sudahi saja. Terima kasih. Kenapa takut, Assalamualaikum Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jangan kabur, Pak. Terima Kabur, kasih. Pak. Jangan kabur, Saya Pak. tidak akan kabur. Wah, Pemahaman kabur, Anda Pak. Wah, tidak- kabur belum ini, sampai. Pak. Jangan kabur, Karena Pak. aku disamakan dengan Woi. bahasa itu tadi udah salah. Pak, ini bicara bahasa, Pak. Bahasa Indonesia, Pak. Yang baik dan Sedangkan benar, yang kita Pak. bicarakan adalah Tuhan, Allah. Wah, Kenapa Anda udah mau mulai bicarakan kabur bahasa? nih. Disamakan. Terima kasih Anda mentertawakan Bapak. Anda lebih Gini, Pak. Dengar baik-baik, lebih Pak. pintar, lebih Saya kenal bukan Yesus. masalah lebih pintar, Pak. Teka Lebih sekarang, kenal Pak. Yesus. Bukan Anda sudah gitu, kenal Pak. Yesus, Bukan. tapi tidak Kita belum diskusi tahu baik-baik, aku. Pak. Diskusi itu baik-baik di sini, Pak. Ayo, Pak. Ayo, jangan Iya, turun Pak. dulu, Pak. Kalau Bapak tidak mengerti, Pak bilang, coba Bang Irka jelaskan dulu. Pasti saya jelaskan, Pak. Iya, Tapi karena kalau Anda- Bapak tidak mengerti, tapi Bapak ngotot, dan ini jadinya seperti ini, Pak. Gini, kalau saya lihat Anda itu mau menjebak-jebak, mau menyalah-nyalahkan saya. Astagfirullahaladzim, Dan saya mau buat apa membenarkan menyalahgunakan Bapak? dirinya sendiri. Ya oke, Bukan lanjut. gitu, Kalau memang Pak. Anda tidak akan menjebak saya, tidak akan menyalahkan saya, coba lanjut. Oke, terima kasih. Saya suka kayak gini. Dengar, Pak. Ya, saya pingin membuat orang itu mengerti, Pak. Ya, ini bicara tunggal pertama. Tunggal pertama ini, Pak. Ini tunggal pertama. Ya, tunggal pertama ini, Pak, adalah aku. Kemudian kita bicara tunggal kedua.
kamu. Ya, ini tunggal kedua. Kita bicara tunggal ketiga. Saya, kau, dia. Dia ini tunggal ketiga. Ya. Nah, ini bicara tunggal. Di dalam Al-Hadid ayat 3 dia menggunakan tunggal ketiga, dia. Ya, tetapi dia ada juga menggunakan kata aku, tunggal pertama. Tetapi di sini Pak, perhatikan Pak. Ini bicara jamak. Kalau jamak itu berbicara tentang lebih dari satu, Pak. Iya. Ya. Jamak pertama, Pak. Jamak pertama itu kami. Iya. Jamak kedua itu kamu. Ini jamak kedua. Kemudian kita bicara tentang jamak ketiga. Jamak ketiga itu mereka. Iya. Oke. Sekarang Pak, di dalam Al-Quran, Al-Baqarah pasal 2, ayat yang ke ini, dia bilang apa Pak? Ayat 66. Maka kami jadikan. Ini dia menggunakan jamak keberapa Pak? Kami. Dia gunakan jamak ke? Ya, jamak ketiga. Jamak pertama Pak. Jamak pertama ya. Nah, jamak ini lebih dari satu atau enggak? Ya, jamaknya lebih dari satu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika di dalam Al-Quran menggunakan kata kami, pertanyaannya, berapa Allah? Kenapa dia menggunakan kata kami? Di situ tadi kaminya apa? Coba saya diulang lagi. Saya tadi itu kurang mendengar. Yang kurangnya di tafsir itu kan tafsir itu di tafsirnya. Ini menggunakan kata kami, Pak. Kami ini jamak pertama enggak? Enggak. Ya, jamak pertama ini lebih dari satu enggak? Lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu, Allah itu satu atau lebih dari satu? Allah itu tidak satu dan Allah itu ya maha besar. Allah itu nol. Ah? Kok bilang Allah itu nol sih, Bang? Gini, sebentar. Karena Anda kan lagi bicara kata-kata. Ya, gini, itulah Anda ya. Saya udah dikata-katain tadi, nggak apa-apa. Saya kata-kataan saya kan ketawa lagi masa bicara Bapak bilang apa seperti itu sih, Pak? Kok? Sebentar. Kita kan lagi bicara wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Jadi Allah itu awal, bukan satu, Mas. Bapak tadi bilang Allah itu apa, Pak? Nol nggak? Iya, kosong. Terus saya jabarkan kan. Nih, sebentar lagi. Ya, terserah ya. Itu tadi si Sonnya bilang apa, Pak? Mas? Son Anda pencet apa tadi, Mas? Oh, ulang. Maksudnya apa balik gimana? Balik gimana, Mas? Jangan gitu, Pak. Itu cuma sound, Pak. Jangan di itu panas ya. Itu cuma sound, Pak, ya. Iya. Itu cuma Gini, sound. Mas, Jadi gini, Bang. Karena Anda kan tadi lagi bicara masalah apa tadi kata-kata ya. Jadi saya pun ada dasarnya, bukan asal ngomong. Jadi Allah itu nol atau suwung. Sebentar dulu. Ya udah, kalau kita diketawain terus seperti itu, bagaimana saya mau meneruskan, Mas? Silakan Pak, lanjut Pak. Berarti Anda yang kepengin dihargai terus. Oke, silakan lanjut Pak. Anda kepengin dihargai terus apa enggak? Saya tanya dulu. Ya udah. Enggak, lanjut. Jangan baper Pak, silakan. Jangan begitu caranya. Ya udah, lanjut Pak. Saya suruh dengerin Anda terus, tapi Anda tidak mau benarkan saya. Ya udah Pak. Silakan jangan marah. Lanjut Pak. Sendiri. Ya udah lanjut Pak. Anda mau menang sendiri namanya. Ya udah lanjut udah Pak, jangan marah. Anda Pak. yang benar sendiri. Ya Pak, jangan lanjut, jangan Anda baper yang Pak. Sendiri. Pak jangan baper Pak. Ayo lanjut Pak. Ayo lanjut. Silakan Pak, bicara Pak. Saya lanjutkan ya. Kalau Anda tadi pencet itu lagi. Ya, enggak. Silakan. Ya, saya bicara nol juga ada dasarnya. Apa nol? Bukan hanya asal bicara. Allah di dalam orang Jawa itu suwung.
sang suwung tan kena kinoyong opo. Dalilnya di dalam Al-Quran, kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu somid, bukan kul huwallahu wahid, bukan ahad. Ahad itu adalah yang awal, ya, awal menghitung berapa, coba saya tanya anda sekolah tinggi, awal hitungan apa coba? Ahad. Ahad itu apa? Ahad itu kesatuan. Bukan, Yang unity. itu salah. Nggak percaya lagi kan? Nih, Memang ahad itu kesatuan, Pak. Dengar Kecuali dulu. wahid itu kesatuan. dengar dulu, awal menghitung itu Nah, gimana coba? angka ya, 0 dulu Pak. Anda mau nimbang dari Jadi satu saya atau tanya dari ulang, nol? saya tanya ulang. Saya tanya Allah dulu, itu nol. Anda menimbang dari 1 atau dari 0? Saya Angkanya. menimbang. Iya. Bayi yang lahir itu tidak mungkin 0 kilogram, Pak. Bayi yang lahir itu tentunya dia ada 2 kilogram, 2 kilogram Ya. gitu, ada. Betul, adanya angka Kalau bayi kalau bayi yang lahir itu dihitung dari 0 kilogram, berarti bukan bayi, Pak. Kapas aja Saya- masih dihitung gram, Pak. Saya tidak menanyakan bayi. Masakah Anda menimbang. Bapak menyamakan Allahnya Bapak dengan angka-angka seperti itu kan? Katanya laisa Bukan. kamislihi syai'un. Makanya ini pemahaman 0 saya seperti itu. Ada dasarnya, bukan asal ngomong. Ya udah, dasarnya apa? bukan Silakan. Anda ditimbang, bukan Anda ditimbang bayi, bukan. Anda menimbang sesuatu, itu timbangan itu dari angka 1 apa enggak 0? Gini, Pak. Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau ke Bapak mengatakan Tuhan itu berawalan 0, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Bapak mengatakan Tuhan itu mulai dari 0, berarti Tuhan Bapak itu berawal. Bukan berawal. Mempunyai awal. Gitu. Wal awalu wal Logikanya kan akhiru. gitu, Pak. Karena Tuhan itu Ini, tidak berawal yang tidak sebentar. mencapai tidak masuk dalam logika akal manusia. Tuhan itu Ya, tidak udah. berawal. Makanya diterjemahkan sebagai Wal awalu wal akhiru. alfa. Wal awalu wal akhiru. Jadi akhir dari semua juga 0 lagi, Mas. Itu kan kamu lagi tadi membicarakan logika pakai aku Ya. pertama, aku kedua. Saya sekarang lagi melogikakan, Anda tetap salahkan. Bagaimana? Logika Mau ketemu apa yang Bapak pakai, Pak? 0 itu tadi. Apakah Bapak menyamakan Allah Bapak dengan 0? Tadi kan Bapak ngomong. Saya tidak menyamakan. Tadi kan Bapak bilang Bapak menyamakan Allah Bapak dengan 0. Sehingga saya bertanya, apakah Allah itu laisa kamislihi syai'un sehingga Bapak dengan lantangnya mengatakan 0? Ya itu kan saya tidak menyamakan. Saya Bilang lagi aja saya menggambar- keceplos Bang RK. Iya. Makanya saya udah. kasih pencet emot. Panik nggak? Karena Bapak menyamakan dengan 0. Gitu. Ya udah Bang RK, saya salah. Kalau memang tadi saya keceplosan, saya salah, udah. Saya akui. Tuh, jujur gitu Pak. Lebih senang jujur. Ya. Silakan pertanyaan untuk Kristen, persilakan. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, kembali lagi berarti ini ya. Nah, ingin bertanya apa Jadi- tentang Kristen? Silakan. Ya, berarti tadi nggak usah dibahas lagi yang 0 ini. Berarti 0 itu kan nggak ada Pak, ya? Ya, makanya 0 itu kan Iya goib. katanya, iya katanya dia tadinya 0 nggak ada, berarti memang nggak ada. 0 itu goib ya. 0 itu Memang goib. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. 0 itu goib ya. 0 itu Silakan. goib. Silakan. Contohnya goib ya. Silakan. 1 tambah 0 berapa, Mas? Angka 1 10 itu angka 10 angka berapa, Mas? 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 kali 0 berapa Pak? Bukan, maksudnya begini. Saya keliru tadi pertanyaannya. Pertanyaan keliru. Angka 10 itu terdiri dari angka berapa, Mas? Ya, 10 itu tidak bisa. 10 itu bicara tentang 1 dan juga 0. Ya. Jadi angka 10 itu 1 dan 0 ya. 1 dan 0. Ya, makanya tadi 0 tapi 10 kelihatannya- itu bisa dipisahkan nggak? 0 itu bisa dipisahkan dari 1 nggak? Sebentar dulu, saya jelaskan dulu ya. Ayo logika, ayo. Sok, mangga. Gini. 1 sama 0, 10. Jadi 0 itu menurut Abang kan mungkin tidak ada isinya tadi, kosong ya. Silakan. Jadi 1 ditambah 9 itu sama dengan 10. Jadi 0 itu nilainya 9, Bang. Jadi ada isinya. Maksudnya 0 itu nilai isinya 9 bagaimana, Pak? Ada isinya 9 itu. Makanya
Maksudnya 9 ini hubungan dengan 0 apa, Pak? Nilai isi di dalamnya. Sekarang saya tanya, Pak, 1 Jadi kali besar. begini, Pak, matematika itu, Pak, dengar baik-baik, Pak. Saya guru, Pak. Matematika itu tidak bisa dihitung 1 tambah 1 atau pertambahan atau penjumlahan saja. Matematika itu dihitung secara ilmu matematika. Contohnya gini, Pak. 1 tambah 1 kali 0 berapa, Pak? Jawab, Pak. Berapa? 1 tambah 1 kali 0 berapa, Pak? 1 kali 1 1 tambah 0. 0. 1 tambah 1 kali 0 berapa? 1 kali 1 1 Tambah tambah 0. 1 kali 0 berapa? ya 0, Bang. Nah, matematika itu tidak bisa dihitung penjumlahan saja. Makanya saya bilang, berbicara tentang Allah itu melampaui akal manusia. Tidak bisa Iya. dihitung dengan penjumlahan-penjumlahan seperti itu, Pak. Makanya kalau ada orang yang bilang, saya memahami Allah saya. Berarti apakah akal manusia ini setara atau selaras dengan akalnya Allah? Karena akalnya Allah ini tidak selaras dengan akalnya manusia. Makanya, Pak, ada satu perumpamaan, Pak. Perumpamaan dari gereja Katolik. Yaitu lewat Santo Agustinus. Santo Agustinus itu lagi di pinggir pantai. Teman-teman dengar baik-baik. Ketika Santo Agustinus itu di pinggir pantai, Pak, dengar baik-baik. Ketika Santo Agustinus itu di pinggir pantai, Pak, ya, ini perumpamaan tentang akal manusia dan akal Allah. Santo Agustinus bilang apa? Ada seorang datang kepada dia lalu bilang apa? Kamu sedang apa? Dia bilang apa? Dia sedang melubangi lubang dengan jarinya ini. Lalu dia bilang, kamu buat apa? Saya ingin memasukkan seluruh air laut itu ke dalam lubang yang kecil. Pertanyaan saya, Pak, apakah seluruh air laut di dunia ini bisa masuk ke lubang manusia yang kecil ini? Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Nah, perumpamaan yang dipakai oleh Santo Agustinus adalah memahami Allah yang tak terbatas. Sehingga manusia yang terbatas ini bagaimana cara mengenal dan memahami Allah? Lewat Tritunggal Maha Kudus itu. Oh, itu sepakat kalau lewat Tritunggal, sepakat, Bang. Sepakat dia dalam Tritunggal Maha Kudus loh. Luar biasa. Begini, Bang, kalau Ya, di semoga Tuhan login ya, bisa, Pak ya. Semoga login suatu saat ya. Tuhan memberkati. dengerin, tapi saya tidak akan login ke Anda ya. Jadi saya sudah punya keyakinan. Jadi yang di Tritunggal dimaksud di saya itu yang begini. Oh, sebentar, baterai saya ini mau saya ganti dulu. Oke, silakan. Jadi Tritunggal di dalam pemahaman saya adalah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, itu yang disebut Tritunggal. Oke. Disebut insan. Oke. Sekarang, Pak. Bukan disebut insan, maksudnya tadi yang Tritunggal di dalam pemahaman saya adalah Nurullah. Kalau Nur Tritunggal Muhammad, dalam Insan. Kristen adalah Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Sekarang saya tanya Bapak. Bisa dipisahkan nggak? Tidak bisa dipisah, Bang. Tidak bisa dipisahkan. Apakah kalau bicara Nur Muhammad berarti sebelum dunia ini ada? Apakah dia sudah ada Nur Muhammad? Maksudnya dipisahkan jangan dalam bentuk pertanyaan Anda juga menjebak ini. Gini, Pak. Dipisahkan Bukan gitu, pertanyaan Pak. Anda Bukan pada gitu, saat Pak. Awal bagaimana? Pertanyaan Pada saya sudah simpel, Pak. terjadi. Kalau Bapak berkata tentang Nur Muhammad, apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia ini ada? Karena Nur Muhammad adalah nurnya Allah, betul? Allah. Apakah Muhammad ini sudah ada sebelum dunia jadi? Karena Allah ini kan karena Allah ini kan sebelum dunia ada, Allah segala sesuatu, Sang Kholik, makanya disebut sebagai Ismul Adzon. Dalam tauhid kan jadi gini, Kak. 99 kurang 1 Ismul itu kan Ismul Adzon. Nah, makanya saya tanya, sebelum dunia ini dijadikan, apakah Nur Muhammad ini sudah bersama-sama dengan Allah? Dengan Sang Ismul Adzon itu? Jadi Nur Muhammad itu itu kan setelah Allah nyatakan, setelah Allah. Jadi pada waktu saat itu yang disebut Nur ala Nur, kalau kita sedang bicara Nur gitu. Pak, saya tanya, apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia dijadikan? Oh, itu bukan Muhammad, Ahmad.
Oke. Itu Nur Muhammad. Oke, Nur Muhammad. Sekarang saya tanya Pak, Nur Muhammad dengan Allah bisa dipisahkan nggak? Ya tidak bisa. Nah, karena Allah memiliki nurnya, betul? Ya, Pertanyaannya, bernama- sebelum dunia dijadikan, apakah Nur Muhammad ini sudah ada? sudah ada. Oh, Oke. maksudnya sebelum dunia. Sebelum Ya. dunia kan? Ah. Sudah ada. Oke, sudah ada. Sekarang Pak, jika kita uji Pak, kita uji coba Pak ya, kita uji coba. Jika Nur Muhammad ini sudah ada sebelum dunia dijadikan, apakah Nabi Musa mengenal Muhammad dan nurnya, Ya, nur kalau- Allah ini? Kalau nabinya ya belum lah. Oke, nur Allah adalah nur Muhammad. Muhammad adalah ciptaan atau bukan? Ya kalau secara itu kalau secara dalil yang apa namanya Bukan itu, bukan. Kamu jangan ngeles. Gini, Pak. Allah memiliki nurnya, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad dan Allah tidak bisa dipisahkan, kata Bapak. Ya kan? Muhammad, apakah Muhammad adalah ciptaan? bukan. Berarti Nur Muhammad ini bersama-sama dengan Allah? Iya. Apakah Nur Muhammad ini adalah Allah? Ya bagian dari Allah. Yes! That's the point. Dia udah mengakui. Dia udah mengakui, saudara-saudara. Dia udah mengakui nih, teman. Ini sama seperti, Bapak dengar baik-baik. Ini seperti perkataan Juma, Bapak dengar baik-baik. Majelis Ulama Dengar. Indonesia Pusat Udah sama nih. fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juma mengakui disebut Allah yang perkasa adalah Muhammad. Berarti pandangan Bapak sama seperti Gurunda Juma. Jadi pandangan saya salah, Bang. Ya, itu haknya Bapak. Saya tanya ulang, apakah Nur Muhammad adalah Allah? Miliknya Allah? Punya Allah? Ya punya milik Allah lah. Ah, apakah Nur Muhammad adalah Allah? Kalau saya Jujur, bilang jujur. bagian. Gak apa-apa, jujur. Kalau Nur Muhammad adalah milik Allah, apakah Nur Muhammad adalah Allah? Bukan Allah, Nur Muhammad bukan Allah. Tadi kalau jangan puter-puter, harus sepakat, jangan standar ganda, konsisten dengan omongannya, Pak. Harus konsisten dengan omongan yang tadi, Pak. Nur Muhammad adalah punya Allah, milik Allah. Bagian dari Allah. Bagian dari Allah, bersama-sama dengan Allah. Ya pada saat belum namanya Nur Muhammad ya masih menyatu dengan Allah. Menyatu Ibaratnya dengan seperti Allah. Oh, nah, gini, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Kalau Di dalamnya, memang bukan menyatu menyatu, ya, dengan di Allah, dalamnya. nih, Pak. Di Nah, dalamnya. ini satu sama. Ini kalau Bapak pernyataan Bapak itu sama dengan Injil Yohanes, Pak. Ini kitab Alkitab orang Kristen. Pada mulanya adalah firman. Firman ini logos Yesus ya. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah dan firman ini adalah Allah. Sekarang saya tanya, Pak. Misalkan pada mulanya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad misalkan, apakah Nur Muhammad itu bersama-sama dengan Allah? Apakah Nur Muhammad adalah Allah? Jawab aja, jujur, gak apa-apa. Bagian dari Allah. Bersama-sama dengan Allah enggak? Jujur, gak apa-apa. Ya waktu ya bersama. Pak, dengar baik-baik, Pak. Jujur aja, Pak. Karena gini, Pak. Banyak orang yang memiliki pandangan seperti Bapak, ya. Nih, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Banyak orang yang memiliki pandangan seperti Bapak. Nih, Pak, ya. Nih. Ini. Papa dengar baik-baik. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syiah. Sabar. Saya kasih balik Nabi kameranya. Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Nih. Allah ialah nama pangkat. Saya Nurin Jazlina, saya Nurul Adlina. Saya Mujahid. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syiah yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah
yaitu Nabi Muhammad. Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif. Bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem Piramli yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana Nah, dia bilang Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Masih banyak nih, Pak. Mana? Makhluk Nah, ini. makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Ke? Kurang benar. Tadi saya jelaskan, pertama wujud adalah zat Allah. Al-zatul mutlaqah al-mujarradah anisab idofat, the absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini, di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dan itulah, maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Enslat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab, ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah, iya itu Allah sendiri itu sebenarnya, tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad. Nah, The Logos. Muhammad nih, yang nantinya Logos, wujud dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. makanya Pak, muncul nih Pak. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh. Nah, itu Pak. Sehingga muncul pandangan. Jadi pandangan Bapak ini sudah banyak yang menggunakan, Pak. Sudah banyak yang menggunakan pandangan seperti Bapak ini. Ya. Jadi Bapak nggak usah malu-malu. Oh, pandangan Bapak sama dengan orang-orang tadi. Sekarang mereka bahkan ada yang mengatakan Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah menurut video itu. Iya. Jadi pandangan saya sama berarti ya Bang ya? Oh, sama dong dengan mereka, Pak. Nah, ini Pak. Ini yang menjadi sebuah perbedaan antara kita, Pak. Ya. Bapak termasuk orang yang berpikir keras. Coba orang seperti Bapak ini ada di dalam kekristenan pasti lebih bagus. Pasti Bapak memiliki pemikiran yang brilian. Karena Bapak sudah berpikir sekritis itu. Tanpa Bapak sadarin. Maka saya bilang, Bapak kalau ada di Kristen, mungkin Bapak akan berpikir bahwa Yesus adalah Logos itu, adalah Allah itu sendiri. Kami dengan tegas mengatakan Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Logos, firman Allah. Yang datang menjadi manusia sebelum dunia ada, firman itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi Bapak punya cara pandang ini seperti mereka tadi. Nur Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dari Allah. Sehingga munculnya pandangan dalam video itu Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Bahkan dalam sebuah kajian dalam TV itu mengatakan apa? Ditajalli. Ada istilah tajalli. Iya, tajalli. Nah, jadi kapan Bapak mau login ke Kristen, Pak? Gini aja Bang. Jadi
Kalau menurut abang tadi kan Yesus the Logos ya. Ya, Yesus adalah Logos. Logos. Sesuai dengan pandangan tadi. Katanya Nur Muhammad adalah Iya. Logos itu katanya. Iya Logos. Ya. Ruhul Kudus ya. Roh Kudus berbeda lagi, Pak. Ya berbeda memang betul. Sesuatu yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Contohnya, Allah, Muhammad, Nur Muhammad, dan juga Jibril bisa dipisahkan nggak? Tidak bisa dipisahkan. Kan dijawab Bapak tadi, Sekarang Bapak coba merenungkan, duduk merenungkan. Mana yang harus saya pilih? Kekristenan, Tritunggalnya Kristen, atau Tritunggal yang Bapak pahami sekarang? Kembali, Pak. Ya, saya Tritunggal yang saya pahami karena itu kan menuju kembali tadi Anda kan ya. Makanya saya kebangkitan. bilang Bapak merenungkan, Pak. Satu saat Bapak bisa datang ke Kristen, datang kepada Yesus. Karena apa, Pak? Kalau berbicara tentang logos, itu tidak boleh ada dosa, Pak. Mau diuji Ya bagaimanapun. memang nggak boleh lah. Tidak boleh ada dosa, Pak. Sekarang Bapak renungkan. Ya, teladannya Yesus Kristus dan teladannya Nabi Bapak, mana yang pantas diteladani? So, itu kembali kepada Bapak. Ya. Saya tanyanya dulu karena Anda bilang renungkan tadi ya. Silakan. Boleh nggak? Silakan. Saya nggak mau lebih lanjut, Pak. Kalau saya ada batasan-batasan ngomong, Pak. Ya, kalau saya bisa nggak nunjukin mana teladan Yesus, mana teladan Nabi Bapak, bisa. Tapi saya ada batasan-batasan dalam berbicara karena saya di Indonesia.